Ketika ginjal tak lagi mampu bekerja dengan baik, racun dan cairan menumpuk di tubuh. Pada saat inilah, hemodialisa atau cuci darah menjadi harapan baru bagi pasien dengan gangguan gagal ginjal. Di Rumah Sakit Umum Daerah Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, layanan hemodialisa dilakukan dengan tenaga medis yang terlatih, memiliki sertifikasi dan berpengalaman. Baik, cuci darah selalu terdengar menakutkan bagi kebanyakan orang. Padahal ini adalah harapan bagi banyak penderita pasien gagal ginjal. Hari ini kita sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Soekarno Bangka Belitung untuk melihat bagaimana layanan hemodialisa dan berbincang langsung dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Arif Budiman. Yuk. Seluruh proses dijalankan oleh tenaga medis berpengalaman menggunakan mesin dialisis yang mampu menyaring darah secara aman dan akurat. Sebelumnya, kondisi pasien diperiksa dengan teliti, mulai dari tekanan darah, kadar cairan, hingga kestabilan tubuh. Semua dipastikan siap sebelum terapi dimulai. Selama proses berlangsung, darah pasien akan dibersihkan. Hasilnya, racun dan kelebihan cairan keluar, sementara darah bersih akan kembali ke tubuh. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Arif Budiman, dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Provinsi Soekarno. Hemodialisa itu adalah suatu tindakan di mana kita melakukan pencucian darah di luar dari tubuh kita sendiri dengan menggunakan alat yang disebut dengan alat hemodialisa. Karena kalau dalam bahasa Indonesia hemodialisa kesannya cuci darah ya. Nah, cuci darah itu seolah-olah itu darah diambil, dimasukkan ke mesin cuci, diobok-obok. Padahal tidak, seperti dilihat hanya mengalirkan darah ke mesin. Di sini dilakukan penyaringan, pembuangan kotoran, dan dibalikkan lagi ke dalam tubuh manusia. Sebagaimana hal itu juga dilakukan pada orang normal dengan ginjalnya. Jadi ini dilakukan pada orang yang telah mengalami kegagalan ginjal, sehingga perlu dilakukan pencucian menggunakan alat bantu. Makanya sebenarnya yang tepat alatnya adalah renal replacement, alat pengganti ginjal. Sampai saat ini belum ada. Ada sih namanya CAPD dengan menggunakan masukkan selang ke dalam perut, dimasukkan cairan, kemudian dikeluarkan lagi. Dan itu pencucian darah mandiri, dilakukan oleh individunya sendiri, ya. Tapi di Bangka ini masih sedikit sekali. Kalau idealnya kan kita setiap saat dicuci darah dengan ginjal kita kan. Nah, tapi karena kita menggunakan alat, maka pencucian darah bisa sampai 2-3 kali dalam seminggu dengan waktu lebih kurang 4-5 jam. Jagalah ginjal kita, jangan sampai kita jatuh pada gagal ginjal. Dan apabila kita telah mengalami gagal ginjal, jangan berpikiran negatif terhadap yang namanya cuci darah. Sebab sesungguhnya cuci darah, apalagi kalau dokternya sudah mengatakan sejak awal, itu keadaan lebih bagus ketimbang sudah keadaan komplikasi berat dari gagal ginjal itu muncul baru cuci darah. Itu prognosanya atau kedepannya lebih bagus. Dengan perawatan yang rutin dan pola hidup terkontrol, pasien hemodialisa tetap dapat beraktivitas dan menikmati kualitas hidup yang baik. Dokter dan tenaga medis yang kompeten dan berpengalaman. Harapan baru bagi setiap pasien gagal ginjal.
Rumah Sakit Umum Daerah Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Layanan lengkap untuk kesehatan yang lebih pasti.